Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Karim bukan siapa-siapa. Ia hanya seorang sopir muslim yang tinggal di pinggiran kota Birmingham, Inggris. Setiap hari, ia menyetir mobilnya, menjemput dan mengantar orang ke tempat tujuan mereka. Tapi, tanpa disadari, lewat setir yang ia pegang, banyak hati yang ia sentuh. Cerita ini bukan tentang seorang tokoh besar, tapi tentang seorang pria biasa yang menunjukkan wajah Islam lewat tindakan kecil yang berarti. Setiap pagi, Abdul Karim memulai harinya dengan sholat subuh berjamaah di masjid kecil dekat rumahnya. Usianya 45 tahun, wajahnya bersih berjanggut, kulit coklat gelap khas keturunan Asia Selatan. Ia lahir dan besar di Birmingham, tapi darah Pakistan mengalir kuat dalam dirinya. Pulang dari masjid, ia sarapan cepat bersama istrinya, mencium kening anak-anaknya, lalu mengambil kunci mobil, siap menjalani rutinitas yang itu-itu saja. Menyetir, menunggu, mengantar, lalu kembali menyetir. Ia sopir Uber, tidak istimewa, tidak terkenal. Tapi bagi Abdul, setiap penumpang yang naik ke mobilnya adalah tamu yang Allah kirimkan. Ia tak pernah mengeluh soal pekerjaan, walaupun kadang ada penumpang kasar, kadang tak dapat tip sama sekali, atau harus menunggu lama di cuaca dingin. Ia tetap tenang. Dalam mobilnya, bacaan Al-Quran atau ceramah ringan selalu mengalun pelan, bukan untuk dipamerkan, hanya sebagai pengingat diri. Suatu hari, seorang penumpang masuk ke mobilnya dalam keadaan marah. "Saya benci pagi hari," katanya kesal. Abdul hanya tersenyum, lalu menyalakan AC agar suasana sedikit lebih nyaman. Saat penumpang itu turun, ia berkata, "Entah kenapa, saya merasa lebih tenang setelah naik mobil ini." Abdul hanya menjawab singkat, "Semoga harimu lebih baik." Bagi Abdul, hidup di Inggris sebagai muslim bukan tanpa tantangan. Beberapa kali ia melihat orang memandangnya dengan curiga. Ada yang menolak naik ke mobilnya karena namanya terdengar asing, tapi ia tak membalas dengan benci. Ia tahu kebanyakan dari mereka belum mengenal Islam. Ada kalanya ia berhenti sejenak di pinggir jalan untuk sholat zuhur. Ia bawa sajadah kecil di bagasi. Kadang sholat di tempat parkir yang sepi atau di taman jika sempat. Ia sadar mungkin orang-orang akan melihatnya aneh, tapi baginya Allah selalu lebih penting dari penilaian manusia. Di sela waktu istirahat, Abdul sering membuka aplikasi Al-Quran di ponselnya. Ia membaca beberapa ayat, mengulang-ulang terjemahannya, lalu menghela nafas. Ia bukan ustadz, bukan da'i, bukan juga lulusan universitas, tapi ia tahu bahwa setiap muslim punya tanggung jawab untuk menunjukkan Islam yang sebenarnya dengan caranya masing-masing. Mobilnya bukan hanya alat mencari nafkah, itu adalah tempat ia berbuat baik. Ia pernah membantu seorang ibu tua membawa belanjaannya ke dalam rumah. Pernah juga memberikan sebotol air kepada gelandangan yang duduk di tepi jalan. Tidak ada yang ia harapkan kecuali ridha Allah. Dan dari balik kaca mobil itulah cerita ini dimulai. Cerita tentang bagaimana seorang sopir sederhana yang mungkin tak dikenal siapa-siapa. Perjalanan menjadi cermin bagi agama yang dibawanya. Bukan lewat ceramah, bukan lewat poster atau spanduk dakwah, tapi lewat akhlak dan kesabaran yang tak banyak bicara, namun terasa. Hari-hari berlalu dan Abdul Karim tetap setia pada rutinitasnya. Dari pagi hari hingga malam, ia menyetir keliling kota Birmingham, menjemput siapa saja yang memesan jasanya. Meski menumpang datang dan pergi, Abdul selalu memperlakukan mereka dengan sopan, seolah-olah setiap orang yang duduk di kursi belakang adalah seorang yang penting. Suatu pagi, seorang anak kecil naik bersama ibunya. Si anak tampak rewel dan menangis keras. Si ibu terlihat panik, mencoba menenangkan sambil meminta maaf kepada Abdul. "Maaf, dia memang begini kalau pagi-pagi," kata si ibu dengan lelah. Abdul hanya tersenyum. Ia lalu mengalihkan suara musik latar di mobilnya, menggantinya dengan lantunan murattal Al-Quran yang lembut. Tak lama si anak mulai tenang, diam, lalu tertidur. Si ibu memandang ke belakang, lalu ke arah Abdul. Ajaib, biasanya dia baru diam setelah 15 menit menangis. "Suara tadi apa itu?" "Bacaan Quran," jawab Abdul singkat. Anak-anak biasanya tenang dengannya, hati mereka masih bersih. Si ibu hanya mengangguk pelan. Saat sampai tujuan, ia berkata, "Terima kasih, saya pikir tadi cuma naik Uber, ternyata hati saya juga ikut tenang."
Lain waktu Abdul menjemput seorang pria muda, terlihat seperti mahasiswa, wajahnya kelelahan. "Semalaman tugas?" tanya Abdul. "Iya, habis presentasi, pusing." Abdul tertawa kecil. "Dulu saya juga pernah muda dan pusing. Bedanya sekarang lebih pusing karena tagihan." Si pemuda ikut tertawa. Di akhir perjalanan sebelum turun, si pemuda berkata, "Pak, Anda beda dari sopir-sopir lain. Rasanya seperti mengobrol sama ayah sendiri." Abdul hanya membalas, "Mungkin karena saya berdoa agar semua penumpang saya pulang dengan perasaan lebih baik daripada saat mereka naik." Bagi Abdul, doa itu bukan basa-basi. Sebelum mulai mengemudi, ia selalu berdoa dalam hati, "Ya Allah, siapapun yang naik mobil ini, tenangkan hatinya, jadikan aku jalan bagi kebaikan-Mu hari ini." Setiap senyum yang ia lemparkan, setiap sapaan hangat, dan bahkan keputusannya untuk tidak membalas hinaan, semuanya bahagian dari doanya yang diam. Karena bagi Abdul, menjadi muslim bukan hanya tentang beribadah di masjid, tetapi tentang bagaimana ia membawa Islam ke jalanan, ke tengah kemacetan, ke dalam mobil yang sederhana, tentang bagaimana ia menunjukkan bahwa Islam bukan hanya ajaran, tetapi jalan hidup. Dan meskipun tak ada yang melihatnya mengangkat tangan untuk berdoa, doa-doanya mengalir, diam-diam, menyatu dengan deru mesin mobil dan jalan-jalan kota yang tak pernah tidur. Malam itu kota Birmingham diselimuti kabut tipis yang gerimis halus. Jam menunjukkan pukul 10.40 malam. Abdul Karim baru saja menyelesaikan order terakhirnya dan hendak pulang. Tapi notifikasi dari aplikasi Uber menyala lagi. Satu penumpang di pikiran kota, lokasi agak sepi. Ia sempat ragu, tapi kemudian menarik nafas dan berkata dalam hati, "Rezeki terakhir malam ini." Ia arahkan mobil ke lokasi. Di sana dua pria muda sudah menunggu, pakai jaket hoodie. Wajah tak begitu jelas dalam meremang cahaya lampu jalan. Mereka naik tanpa banyak bicara. Salah satunya duduk di depan, satu lagi di belakang. Beberapa menit perjalanan berjalan normal, tapi perlahan suasana mulai berubah. Si penumpang di depan mulai bicara dengan nada tajam. "Hei bro, kamu muslim ya?" tanyanya sambil menatap tajam ke arah janggut Abdul. Abdul menjawab pelan, "Iya, saya muslim." Penumpang itu tertawa kecil, tapi bukan tawa ramah. "Jadi kamu percaya sama Tuhan yang katanya nyuruh orang sujud 5 kali sehari?" Abdul tetap tenang. "Saya percaya pada Tuhan yang mengajarkan kedamaian dan kasih sayang." Penumpang di belakang menyeletuk, "Kedamaian? Lucu juga." Tiba-tiba suasana makin tegang. Mereka mulai mengeluarkan kata-kata kasar. Si yang di belakang mukul-mukul sandaran kursi dengan lututnya, sementara yang di depan meludah keluar jendela dan berkata, "Negara ini makin penuh orang sepertimu." Abdul tetap diam, berusaha menjaga fokus ke jalan. Dalam hati ia hanya mengulang, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Saat mobil melewati tikungan sepi, si penumpang di depan mendekatkan wajah ke arah Abdul dan berbisik, "Kamu tahu, kamu bisa saja tidak sampai rumah malam ini." Abdul mengerim perlahan, lalu menepikan mobil di dekat lampu jalan yang terang. Ia menoleh perlahan dan berkata, "Saya rasa perjalanan ini cukup sampai di sini, silahkan turun." Si penumpang tertawa sinis. Tapi sebelum mereka bisa bicara lebih lanjut, suara sirine polisi terdengar dari arah belakang. Mobil patroli melintas perlahan, dan dua polisi terlihat memperhatikan. Kedua penumpang mendadak panik. "Minggat aja bro," kata yang di belakang. Mereka turun cepat-cepat dan lari ke gang sempit. Abdul tetap di tempat, menggenggam setir erat, jantungnya berdegup kencang. Polisi sempat berhenti dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Abdul menjawab, "Alhamdulillah tidak apa-apa." Polisi menyarankan agar ia berhati-hati dan melapor jika ada kejadian serupa. Setelah mobil polisi berlalu, Abdul menunduk. Ia menahan nafas sejenak, tangan gemetar. Tapi yang pertama keluar dari mulutnya adalah Alhamdulillah. Ia tahu malam itu Allah melindunginya. Dan ia juga tahu ini bukan kali pertama seorang muslim mendapat perlakuan seperti itu. Tapi kali ini terasa berbeda. Ia tidak takut, ia justru merasa lebih yakin. Yakin bahwa di tengah dunia yang kadang bising dengan kebencian, kebaikan harus tetap dilanjutkan. Ia sadar bahwa tugasnya bukan untuk mengubah dunia sendirian, tapi cukup menjadi bukti kecil bahwa Islam adalah rahmat, bukan ancaman. Malam itu, saat sampai di rumah, istrinya terkejut melihat wajahnya pucat. Tapi Abdul hanya tersenyum dan berkata,
Tidak semua penumpang membawa kebaikan, tapi setiap perjalanan selalu membawa pelajaran. Dan sejak malam itulah sesuatu dalam dirinya berubah. Bukan jadi takut, justru sebaliknya. Ia jadi semakin ingin menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Seorang muslim, seorang sopir, dan seorang manusia. Hari itu hari Minggu, udara dingin menyelimuti kota Birmingham. Tapi matahari muncul sesekali di sela awan. Abdul Karim seperti biasa sudah duduk di balik kemudi sejak pagi. Ia sudah mengantar 2 penumpang dan tengah menunggu pesanan berikutnya di dekat taman kota. Notifikasi aplikasi berbunyi, penumpang baru, jemput di dekat gereja tua Street Mart. Abdul melajukan mobilnya dan tiba tak lama kemudian. Seorang pria tua berdiri di pinggir jalan, mengenakan jubah panjang hitam dan kalung salib di lehernya. Rambutnya putih, wajahnya tenang. "Selamat pagi," sapa Abdul sambil membuka pintu. "Selamat pagi anak muda," jawab pria itu dengan suara lembut. "Cuaca bagus untuk sebuah perjalanan, bukan?" "Insya Allah," jawab Abdul sopan. Pastor itu tersenyum samar. Kata yang indah, insya Allah. Selama perjalanan mereka berbincang ringan. Abdul tahu betul bagaimana menjaga percakapan tetap sopan, tidak menyentuh hal sensitif. Tapi ternyata sang penumpang yang lebih dulu membuka topik. "Kamu seorang muslim bukan?" tanya sang pastor. "Iya," jawab Abdul dengan nada tenang. "Menarik, saya seorang pastor dan saya selalu tertarik pada cara hidup muslim yang taat. Beberapa jemaat saya punya pandangan buruk, tapi saya tidak ingin menilai dari cerita, saya ingin melihat sendiri." Abdul menoleh sejenak lalu kembali fokus ke jalan. "Saya hanya berusaha menjalani hidup dengan cara yang Allah perintahkan. Dan itu terlihat," ujar sang pastor, "dari caramu mengemudi, caramu berbicara sangat berbeda, tenang dan tidak tergesa-gesa." Mereka terdiam sejenak, lalu sang pastor berkata, "Bolehkah saya tanya sesuatu yang jujur?" "Silahkan." "Kenapa kamu begitu yakin dengan Islam? Dunia ini sudah terlalu banyak agama, semua mengklaim jalan kebenaran." Abdul tersenyum. "Karena Islam tidak hanya mengajarkan tentang Tuhan. Islam mengajarkan saya bagaimana menjadi manusia yang baik setiap hari. Dari cara saya makan, tidur, berbicara, sampai bagaimana saya memperlakukan istri dan tetangga. Jadi Islam bukan hanya keyakinan, tapi cara hidup." "Benar, bahkan ketika saya menyetir, saya tahu bahwa saya mewakili agama saya. Jika saya ugal-ugalan, orang bisa saja berpikir Islam mengajarkan kekacauan. Padahal Nabi kami justru memberi contoh tertinggi tentang akhlak dan kasih." Pastor itu terdiam sejenak seolah mencerna. "Saya sudah menjadi pastor selama 40 tahun, katanya perlahan. "Tapi saya rasa hari ini saya belajar sesuatu yang baru. Terima kasih sudah mau berbicara." Abdul hanya membalas dengan senyum tipis. Kadang kita hanya butuh duduk di kursi belakang, lalu melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Sesampainya di tujuan, pastor itu turun lalu menatap Abdul sambil berkata, "Saya mungkin naik sebagai penumpang, tapi turun sebagai murid. Teruskan pekerjaanmu anak muda, kamu lebih dari sekedar sopir." Abdul menatap mobil lewat kaca spion. Melihat sosok tua itu berjalan masuk ke halaman sebuah rumah, ia tersenyum, menunduk dan berbisik, "Alhamdulillah, kadang hidayah datang dari perjalanan yang tidak disangka-sangka." Senja mulai turun di kota Birmingham. Langit keunguan memantulkan cahaya terakhir sebelum gelap. Abdul Karim baru saja menunaikan salat asar di dekat musala SPBU. Ketika ponselnya berbunyi, order baru masuk. Lokasi penjemputan tidak jauh, di sebuah kafe yang cukup populer. Ia tiba di sana 5 menit kemudian. Seorang wanita muda berdiri di trotoar, memeluk tas tangannya erat-erat. Wajahnya terlihat lelah dan sedikit kusut. Matanya sembab seperti habis menangis. Abdul mematikan musik, menyapa dengan sopan, "Selamat sore, silahkan naik." Wanita itu hanya mengangguk pelan. Ia duduk di kursi belakang tanpa bicara sepatah kata pun. Di layar aplikasi tujuannya adalah sebuah flat di daerah selatan kota, kira-kira 20 menit perjalanan. Selama beberapa menit hanya suara mesin mobil yang terdengar, tapi Abdul bisa merasakan bahwa penumpang ini sedang membawa beban berat. Tiba-tiba wanita itu bertanya dengan suara pelan, "Apakah hidup Anda selalu baik-baik saja?" Abdul sedikit terkejut tapi menjawab dengan tenang,
Tidak juga, tapi saya selalu percaya bahwa setiap kesulitan ada jalan keluarnya. Wanita itu tertawa kecil. Semua orang bilang begitu, tapi kadang rasanya tidak ada pintu keluar sama sekali. Abdul melirik lewat kaca spion. Matanya melihat air mata mulai mengalir di pipi wanita itu. Saya kehilangan pekerjaan, tunangan saya pergi, dan keluarga saya menyalahkan semuanya pada saya. Saya bahkan berpikir untuk mengakhiri semuanya. Abdul menarik nafas pelan. Dia tahu ini bukan sekedar percakapan biasa. Hati-hati, ia berkata. Saya bukan psikolog, dan saya juga bukan orang bijak. Tapi saya tahu satu hal. Tidak ada satu masalah pun yang lebih besar dari rahmat Tuhan. Wanita itu terdiam. Abdul melanjutkan. Saya Muslim, dan dalam Islam kami percaya bahwa bahkan setitik kesedihan pun bisa menjadi penghapus dosa, bahwa setiap luka bisa menjadi jalan untuk lebih dekat kepada Tuhan. Wanita itu mulai memperhatikan. Dan kami diajarkan bahwa hidup ini bukan tentang selalu bahagia, tetapi tentang tetap kuat meski tidak ada yang tahu, tetap baik meski dunia tidak adil. Wanita itu menunduk, suaranya mulai gemetar. Saya tidak punya arah lagi. Saya bahkan tidak tahu harus percaya kepada siapa. Abdul menjawab, percayalah pada Tuhan, bukan agama saya, bukan saya, tapi pada Tuhan yang menciptakanmu, yang tahu isi hatimu bahkan sebelum kamu sempat mengucapkannya. Tiba-tiba wanita itu berkata lirih, bolehkah saya tanya, Anda bahagia? Abdul tersenyum, pandangannya tetap ke jalan. Saya tidak selalu bahagia, tapi saya selalu tenang, dan itu cukup. Saat sampai di depan flat, wanita itu tidak langsung turun. Ia menatap Abdul dan berkata, terima kasih, saya naik mobil ini hanya untuk pulang, tapi ternyata saya menemukan sesuatu yang lebih penting. Abdul menjawab pelan, mungkin inilah yang dinamakan perjalanan yang membawa hidayah. Wanita itu mengangguk lalu berkata, suatu hari nanti saya ingin mengenal lebih dalam tentang Tuhan yang kamu yakini. Abdul hanya berkata, ketika kamu siap, Tuhan akan membimbingmu ke jalannya. Wanita itu turun, berjalan pelan ke arah pintu flat, lalu menoleh dan tersenyum. Malam itu Abdul memarkirkan mobil lebih awal dari biasanya. Ia duduk di dalam mobil dalam hening, lalu menunduk dan berdoa dalam hati. Ya Allah, jika aku tak mampu menjadi pengubah dunia, jadikan aku pengantar pesan-pesanmu kepada hati yang terluka. Hujan turun perlahan di kota Birmingham malam itu. Lampu jalan memantulkan bayangan basah di aspal. Abdul Karim seperti biasa tetap beroperasi meski cuaca tidak bersahabat. Ia menikmati ketenangan malam, dan tak jarang justru di saat-saat seperti ini percakapan menarik akan muncul. Notifikasi masuk, penjemputan dari sebuah bar kecil di pusat kota. Abdul menerima. Sesampainya di lokasi, seorang pria muda berpakaian rapi dan berambut pirang acak-acakan masuk ke mobil dengan langkah sedikit linglung. Tapi ia masih sadar penuh. Alamatnya sudah sesuai? Tanya Abdul. Iya, jawab pria itu dengan aksen khas Inggris. Terima kasih sudah mau menjemput di malam dingin begini. Abdul hanya tersenyum. Perjalanan mereka akan memakan waktu sekitar 15 menit. Beberapa menit berlalu, pria itu tiba-tiba berkata, kamu Muslim ya? Benar, jawab Abdul singkat. Aneh, kamu kelihatan tenang, padahal dunia ini gila. Abdul tertawa kecil. Ketenangan bukan datang dari dunia, tapi dari hati. Pria itu terdiam, lalu berkata, aku ini ateis, sudah sejak umur 15 tahun. Aku tidak percaya ada Tuhan yang peduli dengan dunia yang penuh penderitaan ini. Abdul tidak langsung membalas. Ia tahu kapan harus bicara dan kapan harus mendengarkan. Pria itu melanjutkan, orang tuaku cerai, aku ditinggal. Dunia memperlakukan orang seperti aku seperti sampah, dan orang-orang religius hanya tahu menghakimi. Kali ini Abdul berkata dengan tenang, saya paham rasa kecewa, tapi satu hal yang saya pelajari, ketika manusia gagal menjadi perwakilan Tuhan yang baik, bukan berarti Tuhannya yang salah. Pria itu melirik ke arah kaca spion, pandangannya tajam tapi tidak marah, lebih ke rasa penasaran. Lalu, kenapa kamu percaya pada Tuhanmu? Abdul menjawab, karena tampaknya saya tidak tahu untuk siapa saya bersabar, tidak tahu kepada siapa saya berharap. Dunia memang tidak adil, tapi Tuhan tidak pernah tidur.
Pria itu menunduk, tangannya menggenggam lutut. Kamu tahu, aku iri dengan orang sepertimu. Kalian punya tujuan, kalian merasa dilihat. Aku cuma merasa kosong. Abdul mengangguk. Rasa kosong itu, menurut Islam, adalah panggilan jiwa yang kehilangan arah. Seperti kompas yang rusak, tapi masih ingin menemukan utara. Pria itu tertawa kecil. Bagus juga kata-katamu. Pernahkah terpikir jadi penulis? Abdul ikut tertawa. Saya hanya sopir, tapi mungkin Tuhan memang menulis kisah-kisahnya lewat orang biasa seperti kita. Ketika sampai di tujuan, pria itu tidak langsung keluar. Ia menatap Abdul lama. Aku tidak janji apa-apa, tapi kalau suatu hari aku butuh bicara lagi, kamu bersedia? Abdul menjawab, tentu, kalau bukan saya, carilah orang-orang yang bisa bawa kamu lebih dekat kepada kebenaran, bukan ke perasaan marah. Pria itu membuka pintu, lalu sebelum turun ia berkata, terima kasih, malam ini aku tidak merasa sendirian. Abdul membalas, karena kamu memang tidak pernah sendiri, hanya lupa melihat ke arah yang benar. Saat mobil kembali melaju, Abdul merasa hangat di tengah dinginnya malam. Ia sadar kadang tugasnya bukan untuk membuat orang berubah, tapi cukup membuka pintu dan membiarkan cahaya masuk perlahan. Hari itu langit Birmingham cerah, cuaca sedikit hangat, hal yang cukup langka dan membuat suasana kota terasa lebih hidup. Abdul Karim memulai harinya lebih awal dari biasanya. Ia senang bekerja pagi, karena suasananya lebih tenang dan penumpangnya sering kali unik. Pagi itu notifikasi order masuk, penjemputan di sebuah sekolah dasar, penumpang, seorang anak bersama ibunya. Abdul menunggu di gerbang sekolah. Tak lama seorang wanita paruh baya dan seorang anak laki-laki berusia 9 tahun berjalan menghampiri mobilnya. Anak itu tampak ceria, membawa ransel besar dan sebuah map biru di tangannya. Selamat pagi, sapa Abdul dengan hangat. Sama-sama, ini anak saya, Liam. Kami mau ke rumah sakit anak. Dia ada pemeriksaan rutin, jawab sang ibu. Baik, silahkan duduk nyaman. Sepanjang perjalanan, Liam banyak bicara tentang sekolahnya, teman-temannya, bahkan tentang cita-citanya menjadi astronot. Abdul tersenyum, ikut menikmati semangat bocah itu. Tapi ia juga memperhatikan kulit Liam tampak pucat, tubuhnya kurus dan ibunya tampak lelah. Liam sedang dalam perawatan ya bu? Tanya Abdul dengan hati-hati. Iya, jawab sang ibu sambil tersenyum. Leukemia, tapi dia anak yang kuat. Liam menyala. Aku nggak takut, kata dokter, aku hebat karena terus bertahan. Abdul terkagum. Semangat anak itu menular. Tiba-tiba Liam mengeluarkan map birunya. Om sopir, aku mau kasih sesuatu. Abdul menoleh singkat, sedikit bingung. Liam menyerahkan selembar kertas lipat dengan gambar dan tulisan tangan di atasnya. Itu surat buat Tuhan, tapi belum kekirim. Kamu mau baca? Dengan hati-hati Abdul membukanya saat mobil berhenti di lampu merah. Tulisan di kertas itu sederhana, polos, penuh coretan warna-warni, tapi isinya menohok. Dear God, aku tahu mungkin aku tidak bisa sembuh, tapi kalau aku tidak lama di dunia, tolong jaga ibuku ya. Dia sering menangis diam-diam waktu aku tidur. Dan kalau boleh, aku ingin lihat bintang dari dekat sebelum aku pulang ke tempatmu. Maaf kalau aku kadang nakal, tapi aku janji aku sayang ibu dan aku tahu engkau sayang juga. Love, Liam. Abdul menahan nafas, tangannya bergetar, air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia melari ke kaca spion. Liam sedang tersenyum kecil, melihat keluar jendela. Sang ibu menunduk diam, matanya sembab. Ketika mereka tiba di rumah sakit, Liam berkata pelan, kamu boleh simpan surat itu. Aku yakin Tuhan bisa dengar lewat orang baik seperti kamu. Abdul hanya bisa menjawab, terima kasih Liam, kamu anak yang luar biasa. Liam melambai sebelum masuk ke rumah sakit. Abdul menatap map biru itu yang kini ada di kursi penumpang. Hari itu Abdul tidak mengambil order lagi. Ia parkir di pinggir taman, membuka mushaf kecil di dashboard mobilnya dan berdoa lama sekali. Bukan untuk dirinya, tapi untuk seorang anak kecil yang mengajarkan bahwa cinta dan ketulusan bisa lahir dari tubuh yang lemah, namun jiwa yang kuat. Suatu sore ketika lalu lintas mulai padat di pusat kota Birmingham, Abdul Karim menurunkan seorang penumpang di luar gedung perkantoran. Pria muda itu berpakaian jas, tampak terburu-buru. Ia hanya berkata singkat, terima kasih, lalu langsung bergegas masuk ke dalam gedung. Abdul pun melanjutkan perjalanan.
Beberapa menit kemudian saat hendak membersihkan bangku belakang dari sampah kecil, matanya menangkap sesuatu yang tergeletak di lantai mobil, sebuah dompet kulit hitam. Ia langsung berhenti membuka dompet itu perlahan. Di dalamnya ada uang tunai dalam jumlah besar, beberapa kartu bank dan kartu identitas, dan sebuah foto keluarga. Itu pasti penumpang barusan, gumam Abdul. Ia membuka aplikasinya dan mengecek riwayat perjalanan. Untungnya pria itu menggunakan akun resmi lengkap dengan nomor yang bisa dihubungi. Tanpa pikir panjang, Abdul menelpon. "Halo," terdengar suara panik di ujung sana. "Assalamualaikum, maaf, ini Abdul, sopir yang tadi mengantar Anda." "Oh ya Allah, iya saya kehilangan dompet saya benar-benar panik sekarang." "Dompet Anda ada di mobil saya bisa antar langsung ke kantor Anda." "Ya Tuhan, terima kasih, saya benar-benar berutang budi." Beberapa menit kemudian Abdul tiba kembali di gedung tempat ia menurunkan pria itu. Pria itu menunggu di luar dengan wajah cemas dan langsung lega begitu melihat dompetnya. "Semua masih lengkap?" tanya Abdul. Pria itu membuka dompetnya cepat lalu menatap Abdul. "Semuanya utuh, uangnya, kartu-kartu, bahkan foto anak saya." Ia terdiam sejenak lalu berkata pelan, "Saya jujur saja, saya tidak menyangka. Maksud saya, jarang sekali orang yang begitu jujur di zaman sekarang." Abdul hanya tersenyum. "Saya hanya menjalankan apa yang diajarkan agama saya." Pria itu terlihat penasaran. "Agama Anda Islam kan?" Abdul mengangguk. "Selama ini saya sering mendengar hal-hal buruk tentang Islam, tapi ini bertentangan sekali dengan semua prasangka itu." Abdul menjawab, "Banyak orang menilai Islam dari tindakan sebahagian kecil orang. Tapi kalau Anda ingin tahu tentang Islam, lihatlah ajarannya. Nabi kami, Muhammad, mengajarkan bahwa kejujuran itu adalah bahagian dari iman." Pria itu terlihat berpikir. Ia menatap Abdul lama, lalu berkata, "Maukah Anda kalau saya suatu hari nanti bertanya lebih jauh tentang Islam?" "Tentu saja," jawab Abdul. "Saya bukan ustadz, tapi saya akan jawab sebisa saya. Dan kalau saya tidak tahu, saya akan bantu Anda cari jawabannya." Pria itu menjabat tangan Abdul erat. "Terima kasih Pak Abdul, hari ini Anda bukan cuma kembalikan dompet saya, Anda juga mungkin mengembalikan sedikit keyakinan saya terhadap agama." Abdul pulang malam itu dengan hati ringan. Ia tahu dakwah tak selalu lewat ceramah, kadang cukup lewat satu tindakan jujur di tengah dunia yang penuh tipu daya. Malam itu udara dingin menyelimuti Birmingham. Hujan tipis turun perlahan, membuat kaca mobil Abdul Karim dipenuhi butiran air yang memantulkan cahaya lampu kota. Ia hampir menyelesaikan hari itu, tapi satu notifikasi order masuk dari sebuah panti jompo di pinggiran kota. "Penumpang terakhir," gumamnya sambil menarik nafas. Ia tiba di depan gedung panti. Seorang perawat keluar menghampiri dan berkata, "Tolong bantu Ibu Miriam, dia akan ke rumah sakit malam ini." Tak lama kemudian seorang wanita tua didorong dengan kursi roda. Rambutnya putih, kulitnya penuh keriput, dan sorot matanya tampak lelah. Tapi ia tersenyum saat melihat Abdul. "Selamat malam, Nak. Kamu sopirku ya?" "Iya, Bu, silahkan." Dengan hati-hati Abdul membantu sang perawat menaikkan kursi roda ke dalam mobil, lalu mulai melaju ke rumah sakit. Perjalanan sunyi beberapa menit sampai sang nenek bertanya dengan suara lemah, "Namamu siapa?" "Abdul, Bu, Abdul Karim." "Oh, kamu muslim ya?" "Iya, Bu." "Ibu dulu punya tetangga muslim, orang Palestina, baik sekali, suka bantu ibu angkat belanjaan, tapi sudah pindah sejak lama." Abdul tersenyum. "Senang mendengarnya, Bu." Kemudian Miriam diam cukup lama sebelum berkata pelan, "Kamu tahu, Abdul, aku sakit parah, mungkin malam ini malam terakhirku." Abdul menoleh singkat, terkejut. "Jangan bicara begitu, Bu. Semoga ibu diberi kesehatan." Nenek itu tersenyum kecil. "Aku sudah menerima, Nak. Aku Yahudi, lahir di Polandia sebelum perang. Hidupku panjang, tapi sekarang aku sendiri. Anak-anakku sibuk, cucuku jauh." Abdul menelan ludah yang merasa ada beban besar di hati wanita tua itu. Kemudian sang nenek bertanya, "Apa kamu takut mati, Abdul?" Ia terdiam beberapa detik, lalu menjawab jujur, "Saya dulu takut, tapi sekarang saya belajar bahwa mati itu bukan akhir, Bu, hanya awal dari perjalanan berikutnya." Sang nenek terdiam, lalu matanya berkaca-kaca. "Aku juga ingin percaya begitu, tapi entahlah, aku hanya tidak ingin pergi dalam kesendirian." Tiba-tiba Abdul berkata pelan, "Bolehkah saya menemani ibu sampai masuk ke kamar? Saya bisa duduk di ruang tunggu kalau perlu." Sang nenek tertegun, lalu mengangguk pelan.
kamu sungguh baik." Sampai di rumah sakit, Abdul bantu mendorong kursi rodanya. Setelah perawat menerimanya, Miriam menggenggam tangan Abdul erat-erat. "Abdul, kamu bukan hanya sopir malam ini, kamu sahabat terakhirku, terima kasih." Abdul terdiam, matanya panas. Keesokan harinya, Abdul mendapat pesan dari panti jompo. Ibu Miriam wafat tadi pagi. Sebelum meninggal, dia berpesan untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada sopir muslim yang baik hati itu. Dia pergi dalam damai. Abdul menangis dalam hati. Ia tak mengenal Miriam lama, tapi malam itu ia sadar bahwa menjadi muslim bukan hanya soal ibadah, tapi soal hadir sebagai cahaya, meski hanya sebentar di hidup orang lain. Hari itu Abdul Karim sedang duduk di dalam mobilnya yang terparkir di dekat masjid. Hari Jumat, dan seperti biasa ia mengambil waktu sejenak untuk sholat berjamaah. Ia tak pernah melewatkan sholat Jumat, meski kadang harus menolak beberapa penumpang. Setelah sholat selesai, ia keluar masjid dan melihat seorang pria berdiri sambil memperhatikannya. "Apakah Anda Abdul Karim?" tanya pria itu, berlogat khas Inggris tapi wajahnya menunjukkan keturunan Arab. "Iya, ada yang bisa saya bantu?" Pria itu tersenyum lebar. "Saya James, atau sekarang nama Islam saya Yusuf. Kita pernah bertemu 2 tahun lalu. Saya orang kehilangan dompet di taksi Anda." Abdul terbelalak. "Subhanallah, Anda sudah masuk Islam?" Yusuf mengangguk. "Setelah percakapan malam itu, saya mulai mencari tahu, membaca, bertanya, butuh waktu, tapi akhirnya saya yakin saya bersyahadat tahun lalu." Abdul memeluknya penuh haru. Mereka duduk di pelataran masjid, berbagi cerita. Ternyata Yusuf sekarang aktif dalam komunitas mu'alaf dan sedang mempersiapkan keberangkatannya ke haji. Beberapa minggu kemudian Yusuf menghubungi Abdul lagi. "Saya ingin ajak Anda berhaji, Abdul." Abdul terdiam. "Apa maksud Anda?" "Saya ingin Anda ikut. Saya sudah siapkan semuanya, tiket, akomodasi, bahkan izin kerja Anda. Saya ingin haji pertama saya ditemani oleh orang yang menginspirasi saya mengenal Islam." Abdul nyaris tak bicara. Suaranya gemetar. Saya tidak tahu harus bilang apa." "Katakan iya," jawab Yusuf sambil tertawa. Beberapa bulan kemudian Abdul berdiri di depan Ka'bah. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Hatinya bergetar hebat. Ia mengingat semua hal yang telah ia lalui. Tahun-tahun sebagai sopir biasa di negeri asing, percakapan-percakapan kecil dengan orang-orang yang tak dikenal, senyum-senyum sederhana, bantuan-bantuan kecil, kejujuran dalam pekerjaan. Dan kini semua itu membawanya ke tempat yang paling suci di dunia. Bukan karena ia mengejarnya, tapi karena Allah menuntunnya. Di Arafah, saat ia duduk diam bermunajat, Abdul menangis seperti anak kecil. Ia berdoa untuk semua penumpang yang pernah ia temui, untuk nenek Yahudi yang wafat dalam damai, untuk pria mabuk yang pernah ia doakan, dan untuk anak muda yang pernah ingin bunuh diri. Ia sadar hidupnya bukan kebetulan. Ia bukan hanya sopir. Ini adalah jalan bagi orang lain untuk mengenal Islam, meski ia tidak pernah berniat menjadi dai. Dan hari itu di padang Arafah yang sunyi, ia berkata dalam hati, "Ya Allah, jika hidupku hanyalah tentang mengantar orang, maka izinkan aku mengantar mereka kepadamu."